Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menyusun butir soal yang baik atau cara menyusun butir soal yang baik. Ya, apa langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya yang pertama tentukan tujuan dan juga kisi-kisi. Ya. Ini langkah yang pertama, cara membuat soal yang baik, cara membuat soal yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pendidikan. Yaitu tentukan kompetensi yang diukur dan buat kisi-kisi soal yang memuat indikator pencapaian kompetensi dan tingkat kesulitan soal. Jadi diukur dulu ya. Dan mestinya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Ya, karena tujuannya ini mengevaluasi bagaimana sampai mana kemampuannya. Terus pilih materi penting. Ya, itu fokus pada materi urgensi atau kontinuitas, relevansi dan juga keterpakaian. Ya, bagaimana materi itu bisa sesuai, ya, artinya tidak bercampur dengan materi lain. Terus tulis soal, ya, ikuti kaidah materi, konstruksi dan bahasa. Yang pertama meliputi materi sesuai dengan indikator soal dan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua konstruksi, yaitu buat petunjuk soal itu dengan menggunakan konteks yang berfungsi dan buat pedoman penskoran. Terus yang ketiga bahasa, yaitu dengan menggunakan bahasa sederhana dan juga komunikatif, baku, tidak ambigu, tidak menyinggung dan tidak menggunakan bahasa setempat. Ini merupakan langkah-langkah cara menyusun soal, cara menyusun butir-butir soal yang baik. Terus telaah dan uji coba, lakukan analisis kualitatif dan juga kuantitatif untuk perbaikan. Terus kaidah penulisan soal pilihan ganda atau PG. Yang pertama pokok soal, ya. Jadi pokok soal itu jelas, singkat, tidak mengarahkan ke jawaban, tidak bergantung pada soal lain, hindari kata selalu, tidak pernah. Ya, ini cara membuat butir-butir soalan pilihan ganda. Terus kunci jawaban, hanya ada satu jawaban, benar atau paling benar. Panjangnya relatif sama dengan pengecoh. Ya, jadi caranya bagaimana bisa mengecoh siswa sehingga tidak mudah bagi siswa yang tidak punya kemampuan tertentu, tidak mudah untuk menjawab soal yang sudah ada. Terus pengecoh itu logis, masuk akal sebanding dengan kunci jawaban, ya, dari segi panjang atau tingkat kesulitan, tidak menyinggung dan tidak mengandung kata kunci dari pokok soal. Terus kaidah penulisan uraian. Kalau tadi penulisan pilihan ganda, sekarang kaidah penulisan uraian. Yang pertama ini rumusan, yaitu komunikatif, jelas, tidak ambigu, menggunakan bahasa baku dan tidak menyinggung. Ini cara penulisan dalam pembuatan soal uraian. Terus petunjuk, ya, petunjuknya jelas, ya. Jelas mengenai cara menjawab dan komponen penilaian. Terus bahan pendukung, ya, bisa grafik, tabel atau gambar, harus jelas dan juga berfungsi dengan baik. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.